Baik, kita akan menggambar denah rumah ini di Proficat. Selanjutnya denah rumah ini nanti akan kita pergunakan untuk merancang instalasi penerangan, baik diagram tunggal atau SLD maupun diagram pengawatan atau WD. Sudah ada ukuran-ukuran dan secara total rumah ini nanti akan berukuran 13 meter kali 8 meter. Mulai dari klik kanan pada bidang kerja, kemudian kita pilih page setting, dan di sini ada sejumlah tab ya di atas ini. Untuk mengatur halaman, ukuran halaman kita pilih tab page size. Gambar kita dalam ukuran A3, kita pilih A3. Lalu posisi kertas atau orientasi kertas nanti kita setting rebah ya, jadi melebar landscape. Kemudian setelah ukuran kertas kita tentukan, selanjutnya margin. Ini adalah garis tepi dari kertas gambar misalnya, atau gambar kita itu pasti punya garis tepi atau margin, dan di sini secara default sudah disetting yaitu 10 mm atau 1 cm. Jadi ini kita tidak akan ubah. Berikutnya adalah skala. Ya, di page scale ini ada skala. Page scale ini untuk mengatur skala. Jadi kita bisa menggunakan skala predefined atau skala yang sudah ada di sini, kita tinggal pilih. Atau kalau skalanya ini kita menginginkan membuat sendiri, boleh membuat sendiri. Nah, di sini ada kebetulan sudah ada angka 1:30. Yang harus kita perhatikan dalam skala ini adalah page size ini. Jika skalanya adalah 1:30, maka halaman gambar kita ini mampu dipakai, atau dalam ukuran yang sesungguhnya ini mampu dipakai untuk menggambar benda yang ukurannya 12 meter dan tingginya ini sekitar 8 meter atau 831 cm itu, atau 8 meter. Jadi kalau kita menggunakan skala 1:30, berarti objek rumah yang berukuran 12 kali 8 meter ini mampu dipakai di sini. Namun tadi rumah yang akan kita gambar ukurannya adalah 13 meter kali 8, sehingga lebarnya tidak memenuhi kalau kita pakai ukuran skala ini. Oleh karena itu skalanya kita kecilkan, ini kita ubah jadi 40 misalnya. Ya, dengan skala 1:40, maka area gambar kita mampu untuk menggambar ukuran 16 meter kali 11 meter. Berarti saya kira ini cukup untuk menggambar denah kita yang berukuran 13 meter kali 8 meter tadi. Untuk menggambar dinding, kita bisa menggunakan line garis lurus atau polyline, sekumpulan garis lurus. Ya, kita mulai dari satu titik di sini. Ya, seperti ini. Ya, untuk mengakhirinya kita double klik. Kemudian kita lanjut dengan menggambarkan garis-garis untuk ruang yang lain. Dan setelah ini kita akan membesarkan garis untuk dinding ini. Ya, kita select semuanya.
Kemudian kita double klik pada salah satu bagian dan di sini akan muncul properti. Baik, kita akan mengatur ukuran garisnya. Ini akan kita pertebal. Contour thickness-nya ini yang tadinya 8 mm, ini akan kita pertebal menjadi 15 cm. Dimana kita sudah menggunakan ukuran yang semestinya. Jadi tembok yang tebalnya 15 cm, kita propertinya juga kita tulis 15 cm. Nah, denah untuk dinding sudah selesai. Untuk menambahkan jendela dan pintu dari sini, kita pilih floor plan. Nah, di dalam sini kita bisa memilih pintu dan jendela. Kita mulai dari jendela. Dan kita akan letakkan jendela itu di sini. Kita bisa menambah jendela yang lain, tetapi kali ini satu jendela dulu, kita escape untuk menghentikan. Dan setelah itu kita perlu menyeting supaya jendela ini pas pada pintunya. Ya, ini perlu di zoom, didekatkan, kemudian kita letakkan pada posisi yang pas. Nah, ini kurang ke bawah sedikit. Ya, ini sudah pas jendelanya. Kita ingin menambahkan 3 jendela di sini dan sebuah pintu. Kalau begitu ini di copy saja, diklik, kemudian untuk mengcopy langsung, ini cukup dengan menekan Ctrl sambil di drag ya. Ya, seperti ini, nanti ditaruh. Nah, ini tercopy, kemudian diulang lagi. Ya, sudah. Ini ada 3 jendela. Hanya kita perlu mengecek jendela ini semua sudah pas atau belum posisinya. Ternyata ada satu jendela yang belum pas. Ini bisa kita luruskan dengan temannya ya. Ini caranya. Dari sini. Ya. Ini sudah lurus. Sekarang kita tambahkan pintu. Nah, dari floor plan juga kita ambil pintu. Nah, pintu itu ada di sini. Nah, tapi karena kita ingin pintunya itu membukanya di dalam, ke dalam, maka pintu ini perlu diputar. Caranya memutar cukup dengan klik kanan. Nah, dia akan berputar. Nah, kalau sudah pas, kita taruh di sini, kita letakkan. Sudah selesai, escape. Nah, kita lihat sama seperti jendela tadi, apakah pintu ini sudah pada posisi yang pas? Oh, ternyata belum, karena masih ada tembok yang tersisa. Ini kita besarkan aja pintunya, kita bikin agak besar supaya nanti bagian ini bisa menutup seluruhan yang berwarna putih ini. Kurang sedikit. Ya, seperti ini. Ini pintu dan jendela sudah kita pasang. Dan untuk yang lain nanti bisa dilakukan dengan cara yang sama atau dengan mengcopy pintu atau jendela ini ke tempat di mana kita inginkan. Dan hasilnya setelah jendela dan pintu terpasang akan seperti ini denahnya. Selanjutnya kita akan memberikan label pada setiap ruangan ini. Mulai dari teras, ruang tamu, kamar tidur, ruang keluarga, dan sebagainya. Label itu nanti kita letakkan pada layer berbeda ya. Tidak satu layer dengan denah, tapi pada layer berbeda. Dari sini caranya. Ini di panel ini ada layer di sini, kita klik. Nah, ini akan tampak Windows untuk mengatur layar. Kita untuk menuliskan label tadi, kita tambahkan layer dengan klik Add.
Dan kita tuliskan di sini label ruang. Oke. Dan di sini ada 2 layer sekarang. Dan yang sedang aktif ini adalah yang biru. Jadi yang aktif ini nanti bisa diedit. Sedikit tentang layer. Kalau seandainya kita dekatkan dengan layer floor plan, maka yang tampak itu floor plan. Nah, ini kita juga bisa menonaktifkan. Kalau kita tidak ingin melihat salah satu layer, dimatikan. Nah, seperti ini. Baik, kita akan menambahkan nama-nama ruang, nama-nama bagian denah. Kita aktifkan dulu layernya. Dan setelah itu kita mulai dari insert, kemudian text. Nah, akan muncul dialog box semacam ini. Kita tuliskan teras. Oke. Nah, ini akan ada teras, tulisan teras di sini. Kita taruh pada posisi yang diinginkan. Kemudian untuk ruang yang lain, ini kita bisa mengulang perintah yang tadi atau yang cepat tekan aja huruf T. Nah, nanti akan sama dengan insert text. Ini ruang tamu. Ruang tamu. Oke. Bisa diulang lagi untuk ruang-ruang yang lain. Nah, untuk yang lain kita bisa mengulang cara yang tadi atau bisa dengan mengcopy teks yang sudah ada. Kalau dengan cara mengcopy, kita bisa mengcopy-nya dengan cara klik, kemudian dengan menekan tombol kontrol, kita drag menuju ke ruangan yang diinginkan. Kemudian kita lepas di situ. Namun di sini teksnya perlu diubah. Cara mengubahnya di double klik. Nanti akan muncul ini properties dan di situ teksnya bisa diganti. Ya, seperti ini. Maka akan ada teksnya akan ganti. Berikutnya kita juga bisa mengkopinya di tempat lain. Double klik juga. Ini diganti misalkan dapur. Dan seterusnya bisa dikopi ke tempat lain. Mungkin di sini adalah ruang makan. Dan yang terakhir bisa dikopi untuk ruang keluarga di sini. Ya, selesai. Semua ruang sudah diberikan label. Dan ini denah kita anggap selesai.